Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran daring mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang ragam hias. Perlu diketahui bahwa ragam hias mempunyai definisi sebagai berikut. Kita lihat, ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya seni atau kerajinan. Menurut saya, bahwa ragam hias adalah pengkoordinasian atau penggunaan unsur-unsur seni rupa dalam bentuk pola-pola tertentu dengan susunan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu media gambar. Kita sering mendengar ada 3 istilah dalam penyebutan ragam hias. Yang pertama yaitu ragam hias, itu adalah istilah dari bahasa Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah motif, diambil dari bahasa Inggris, dan ornamen diambil dari bahasa Yunani dari kata ornare yang artinya menghias. Baik, akan kita coba lihat jenis-jenis ragam hias. Jenis yang pertama adalah ragam hias flora, yaitu peniruan bentuk-bentuk tumbuhan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menghasilkan suatu tatanan yang estetis. Bisa kita lihat contohnya seperti pada gambar. Sedangkan jenis yang kedua adalah ragam hias fauna. Ragam hias yang meniru bentuk-bentuk dari hewan seperti dalam gambar. Yang ketiga, ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif dapat diambil dari beberapa peniruan bentuk-bentuk, bisa dari manusia, hewan, tumbuhan, namun dihias sedemikian rupa sehingga tidak seperti mempunyai nyawa atau diubah sedemikian rupa sehingga tampak seperti hiasan atau dekoratif. Bisa kita lihat salah satu contohnya. Sedangkan jenis yang keempat yaitu ragam hias geometris. Ragam hias geometris dapat kita susun dari beberapa bentuk bidang. Ada segitiga, segi empat, lingkaran, ada segi 8, dan masih banyak lagi bidang-bidang yang lain. Contohnya bisa kita lihat seperti dalam gambar. Ini masih banyak lagi. Berikut contoh beberapa ragam hias geometris. Yang paling kiri yaitu ada motif lengkung dalam batik. Motif batik disebut motif kawung. Ada yang di tengah dan ada lagi yang hias pilin. Kalau yang tengah itu adalah hiasan tumpal atau disebut juga dengan untualang. Sedangkan yang dua di bawah ada meader. Jenis-jenis meader banyak sekali. Ada swastika, ada meader miring, meader tegak. Dan yang di sampingnya yang kanan adalah motif swastika. Motif swastika sering kita lihat sebenarnya, yaitu
ornamen-ornamen pada kelenteng atau pada candi. Ornamen swastika juga dipakai sebagai simbol gerakan Nazi oleh Adolf Hitler dari Jerman. Sedangkan pola ragam hias ada beberapa macam. Yang pertama adalah 1. Pola simetris, terbentuk dari susunan motif ragam hias dengan keseimbangan dan bentuk yang sama dan dalam susunannya. Yang kedua, pola asimetris. Asimetris berbentuk dari komposisi yang tidak berimbang namun memiliki proporsi komposisi dan kesatuan yang harmoni. Bedanya, pola simetris antara kanan dan kiri serta atas dan bawah mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang sama persis. Sedangkan asimetris, A berarti tidak, simetris berarti simetri, artinya tidak simetri. Berarti antara kanan kiri berbeda ukuran dan bentuknya. Atas bawah juga demikian. Yang ketiga, pola ragam hias tepi berbentuk dari pengulangan bentuk-bentuk sebelumnya dan digunakan untuk menghias bagian tepi. Nanti kita coba praktekkan untuk nomor 3 ini. Yang keempat, pola ragam hias menyudut membentuk pola segitiga dan umumnya memiliki bentuk ragam hias yang berbeda dan disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Membentuk pola segitiga umumnya mempunyai bentuk ragam hias yang berbeda dan disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Yang kelima, pola ragam hias gabungan merupakan pola ragam hias memusat bentuk coraknya. Bentuk coraknya berdiri sendiri dan biasanya gabungan dari beberapa ragam hias dan membentuk ragam hias baru. Yang keenam, pola ragam hias beraturan terbentuk dari bidang dan corak yang sama yang susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Yang ketujuh, pola ragam hias tidak beraturan. Pola ini lebih bervariasi karena terdiri dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Apa yang saya bacakan tadi bisa dilihat contohnya di dalam tayangan. Saya kira itu untuk materi motif atau ragam hias atau ornamen pada kesempatan ini. Semoga Anda dapat mengaplikasikan dalam tugas dan membuat sebuah karya yang estetis, artistik dan tentunya layak jual, sehingga Anda akan mendapatkan sebuah penghargaan berupa pujian atau nominal uang. Itu yang diharapkan dari pembelajaran seni rupa di SMK. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.